Sedang persiapan misa. Ini petugas-petugasnya ya, di ruang yang kecil untuk merayakan Kamis Putih. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tampak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Tepuk tangan untuk ibu kita masing-masing. Kalau saya merenungkan tentang cinta yang tulus, yang keluar dari diri dan tidak pernah mengharapkan untuk dirinya sendiri, salah satu sosok itu adalah ibu kita. Benar gak sih? Betul ya, betul benar. Ibu mbok rekosane ngokong apa orang ngetokke yen susah ning ngarepe anak-anake, putra-putrane. Ibu kuwi walaupun ora duwe duit tetep ngupaya piye supaya kabeh tercukupi. Nah, saudari-saudara, kalau pol-polane aku panjenengan kabeh itu membayangkan kasih yang setulusnya itu adalah orang tua dan sosok ibu, sing saiki kita riyayake yang kita rayakan ini jauh lebih dahsyat dari itu. Allah yang sangat mencintai kita sebagai miliknya, dan kalaupun kita ternyata bau, kotor, penuh dosa, berlepotan pelanggaran, Allah tetap mendekati dan merengkuh dan bahkan membasuhnya dengan darah putranya sendiri. Kurang luwih ngono lah gambaran ini. Maka malam ini adalah rangkaian dari perayaan Natal, yaitu Yesus yang memberikan dirinya untuk menjadi tebusan dosa kita. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikorbankan bagimu. Tetapi apakah Yesus sudah mengorbankan diri? Belum. Itu akan menjadi lengkap besok perayaan Jumat Agung, ketika kita beribadah merayakan sengsara dan wafatnya. Tetapi kalau berhenti pada sengsara dan wafat, mung kaya wong liya, wong-wong suci. Hebatnya adalah yang kita rayakan ini adalah katresnan dalam Gusti, cinta Allah, dengan membangkitkan Yesus dari alam maut dan menjadi kebenaran bagi kita semua. Maka seperti saya tadi matur, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu malam Paskah dan Minggu Paskah, atau pilih salah satunya, itu satu rangkaian perayaan. Makanya jangan ada yang godang, wingi wis Kamis Putih saya kita rasa sik, sesuk meneh, jangan. Ya, kalau sudah Kamis Putih lanjut Jumat Agung, lanjut Paskah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen yang terbesar dalam gereja Katolik di samping sakramen baptis diantaranya adalah Ekaristi. You know?
Maka apa wae nek iso itu momen-momen besar itu dibungkus dengan Ekaristi. Manten panjenengan ya mesti ngersake nek saged misa Rama. Pengetan kudune mung sembayang ning lingkungan, nek saged nyuwun misa Rama. Pemberkatan rumah, jadi yo selesai dengan pemberkatan ibadah biasa, nek saged nyuwun misa Rama. Kenapa? Karena memang misa itu mahkota seluruh peristiwa kehidupan. Maka Ekaristi disebut sebagai puncak dan sumber kehidupan iman Kekatolikan. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, Ekaristi lahir pada Kamis Putih itu. Tetapi apa yang dirayakan Yesus pada awalnya adalah Paskah menurut tradisi Yahudi. Paskah tradisi Yahudi itu seperti apa? Ya, tiap tahun mereka merayakan Paskah, syukur, haleluya, karena Allah pernah membuat suatu penyelamatan yang sangat besar dalam sejarah hidup Yahudi, yaitu membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir, ya kan? Ingat cerita tentang Yusuf dan seterusnya, lalu Musa yang membebaskan di Mesir menjadi budak, kemudian Musa menjadi tokoh untuk mengeluarkan dari Mesir ke tanahnya sendiri, tanah terjanji. Nah, orang Yahudi dari dulu ribuan tahun lalu sampai hari ini kalau merayakan Paskah, mereka juga Paskah loh ya. Tetapi yang dirayakan adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, malam itu dengan pemberkatan roti dan anggur, ketika roti diangkat, semestinya bersyukur atas pembebasan, doa bersyukur atas perlindungan dan pembebasan Tuhan. Demikian juga ketika anggur diberikan kepada para murid, doanya adalah syukur atas peristiwa pembebasan dari Mesir. Tetapi persis yang membedakan poinnya adalah, tetapi malam itu Tuhan Yesus ketika mengangkat roti, Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan ketika Yesus mengangkat piala, apa yang dikatakan Yesus? Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daud. Dan itu dikatakan, disaksikan dalam bacaan kedua hari ini. Saudari-saudara, itu menjadikan bukan hanya berbeda, tetapi tradisi baru. Bukan hanya tradisi baru, tetapi saat itu adalah saat penyerahan diri putra manusia, Yesus, untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Selesai sampai di situ? Enggak, belum lengkap, karena ini kan penyerahan diri. Tetapi malam ini Tuhan Yesus ngelakoni penyerahan diri itu dengan ditangkap, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Dan kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan oleh Allah, atau bangkit mengalahkan maut. Maka terakhir, Ekaristi itu bukan hanya peristiwa Kamis Putih. Ekaristi yang sekarang ini loh, yang tiap minggu kita rayakan, itu bukan hanya peristiwa Kamis Putih, tetapi peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah. Kita merayakan sengsara, penyerahan diri Tuhan, sengsara, wafat, dan kebangkitan setiap kali Ekaristi. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, struktur kalau kita merayakan Ekaristi adalah struktur Yesus yang menyerahkan diri. Mari kita lihat. Pertama diawali dengan perayaan sabda, kan, pengakuan dosa, perayaan sabda, pembacaan firman. Kita sudah siap, kemudian persembahan.
Yesus yang mempersembahkan hidupnya di altar yang kudus. Dan kemudian dalam upacara doa syukur agung diungkapkanlah pujian dan doa tentang Allah yang menjadi manusia dan mengorbankan hidupnya. Mengorbankan hidupnya. Roti dipun cuil-cuil, lajeng dipun paringaken datang para murid kalian ngendika, dicuil-cuil, dibagi-bagi. Pemberian diri untuk menjadi keselamatan bagi orang lain. Itulah Ekaristi, dan kita yang mengikuti Ekaristi bersama-sama Tuhan Yesus mempersembahkan diri, memperbarui hidup setiap kali supaya menjadi pribadi yang bersumber pada Ekaristi atau pribadi ekaristis. Apa itu yang disebut pribadi ekaristis? Adalah pribadi yang karena bersumber pada Ekaristi sebagai bagian dari hidup yang sangat penting, kemudian menghayati spiritualitas atau semangat pengorbanan diri. Amin. Maka lalu prakteknya adalah aku menjadi orang yang lebih ringan hati. Untuk apa yang menjadi keseharianku tak tandangi? Untuk apa aku di keluarga bersama pasangan dan anak-anakku? Aku juga ingin membantu orang tua. Aku adalah anak yang dilahirkan, dicintai, dan aku pun mencintai orang tuaku. Hai anak-anakku, pribadi ekaristis. Aku di sekolah ke, mulane lumrah nek sekolahku ora mung munggah kelas, ora ono istimewane munggah kelas ya toh. Lulus kabeh lulus, rasa ngurek-urek dadak nggo pilok kabeh lulus, kecuali nek sing murid iki 30 sing lulus 14. Nah kuwi nek lulus 30 murid 30 sing lulus 30 njur ngopo? Lah njur numpak motor wer njur apa? Lha malah dagelan ta ya. Ora ana prestasine blas kok kalau hanya karena lulus. Kecuali kamu anak-anakku mengatakan, "Bu, aku nganu lho, nilainya paling tinggi lho ning kelas." Ya, pesta golek angkringan. Ya, harus ada dong. Itu tanda bakti kita pada orang tua. Nah, tanda bakti kita kepada Allah adalah kita yang sudah merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus, kita pun rela dicuil-cuil. Dicuil-cuil ki loro, mengorbankan diri. Nek ndek gaji utuh, ya dicuil-cuil ki nggo rumah tangga iki, nggo ragat anak iki. Duit lanang iki rasa kakean, rasa duwe duit lanangan. Iya toh? Duit lanang ya. Saya dengar itu istilah duit lanang. Sosok gajinya kabeh jadi duit lanang. Juri bulir yang golek rekoso nguragat anak. Nah, ini sing do guyu kan sing do nyimpen duit lanang. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membagikan hidupnya, saya tidak sedang mengatakan sesuatu yang lain kecuali bahwa saya dan Injil dan peristiwa Kamis Putih ini meneguhkan apa yang memang panjenengan usahakan selama ini. Amin. Yuk, tepuk tangan Tuhan. Kita semua mengusahakan dan terus menerus. Memang orang sampurno ning aku ki yo pengen wujudke tanggung jawabku marang brayatku. Aku ki yo pengen nek esuk ki tangi esuk njur nyapu njur ngepel. Aku ya pengen terus neng dapur bantu ibu dan seterusnya. Dan itulah yang hari ini dibaharui. Dan lebih dari itu, biarlah hidup ini menjadi keselamatan bagi banyak orang, bukan berhenti pada diri dan keluargaku. Duh, iki engko misa Kamis Putih bar kuwi rapat. Waduh, jure mulai kapan? Sesuk sadurunge jalan salib undangan kerja bakti. Waduh, terus kudu nyiapke paskahan dan seterusnya. Waduh, tarian meneh kampung. Ada banyak, saya tahu ada sangat repot dengan banyak hal dan rasanya tidak bisa mundur dari situ, tetapi spiritualitasnya yang penting.
Kalau kemarin dengan Gersloning tetap mengambil bagian, saya betul. Nek saiki mengambil bagian nih dengan sukacita karena aku ini duwe Gusti Allah sing ngurbanke diri, memberikan dirinya rela dibagi-bagi supaya menjadi keselamatan kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang. 12. Oh, oke. G, monggo. Tur nuwun berkah dalem. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan.